Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Putih. Oke, are you ready to study? Kalian sudah siap kan untuk belajar? Oke, sekarang boleh minum dahulu atau cari posisi yang nyaman untuk kalian belajar. Jika sudah siap, mari kita lanjutkan. Oke, before we study, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zirni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Amin. Okay, last week you have learned about 4 main groups of living things. Kalian sudah belajar tentang 4 kelompok utama dalam makhluk hidup. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang fungi and plants. Today we will learn about animals atau hewan. There is a great diversity of animals on earth. Ada banyak sekali keberagaman hewan di bumi ini. Nah, karena banyak, animals can be classified into 2 main groups. Dia juga dikelompokkan dalam 2 kelompok utama, yaitu animals with a backbone and animals without a backbone, atau hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, apa sih backbone itu atau tulang belakang itu? Tulang belakang itu adalah tulang yang ada di punggung kalian. Nah, coba kalian raba punggung kalian. Di situ, di tengah-tengahnya ada tulang yang berasal dari leher sampai ke bagian bawah. Nah, itulah tulang belakang. Dia yang membuat kita dapat berdiri dan duduk dengan nyaman. Nah, apa aja contoh-contoh dari hewan yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang? Oke, sekarang boleh sambil dilihat buku sainsnya di halaman 14 and 15. All of the animals on pages 14 and 15 are classified together because they have a backbone. Nah, untuk hewan-hewan yang punya tulang belakang dikelompokkan sebagai animals with a backbone. Contohnya tadi di halaman 14 dan 15. Di antaranya ada turtle, kemudian ada gorilla, ada lizard, kemudian ada parrot, dan yang lain-lain, snake, kemudian ada whale, dan seterusnya. Nah, mereka semua memiliki tulang belakang. Lalu seperti apa hewan-hewan yang tidak bertulang belakang? Nah, kalian boleh lihat kembali bukunya di halaman 16 dan 17. All of the animals on pages 16 and 17 are classified together because they do not have a backbone. Nah, hewan-hewan di halaman 16 dan 17 ini tidak memiliki tulang belakang atau do not have a backbone. Sehingga mereka dikelompokkan menjadi animals without a backbone. Contohnya ada earthworms atau cacing tanah. Lalu ants, starfish, snail, and dragonfly. Kira-kira bisa teman-teman lihat tidak ya perbedaannya? Nah, di sini mereka tidak memiliki tulang belakang. Oke, lalu apa nih yang akan kita bahas hari ini? Today, we will learn about animals without a backbone first. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang hewan yang tidak bertulang belakang. Apa saja sih contohnya? Oke, insects atau serangga adalah salah satu kelompok dari hewan yang tidak bertulang belakang.
The most common and diverse group of animals without backbones are insects. Jadi, kelompok hewan yang tidak bertulang belakang, yang paling umum dan paling beragam adalah insects atau serangga. Karena banyak sekali jenis-jenis dari insect, atau there are more kinds of insects than any other groups of animals. Banyak sekali macam-macam dari serangga dibandingkan dengan kelompok hewan yang lain. Nah, common types of insects found in Brunei Darussalam include butterflies, grasshoppers, bees, mosquitoes, beetles, and ants. Nah, contoh serangga yang paling umum di negara Brunei Darussalam ada butterfly, grasshoppers, ada bees, kemudian mosquitoes, beetles, and ants. Nah, sebenarnya sama ya seperti di Indonesia. Di sini kita juga pernah melihat butterflies atau kupu-kupu, grasshoppers atau belalang, bees atau lebah, mosquitoes atau nyamuk, beetles atau kumbang, dan ants atau semut. Nah, pastinya kalian sudah pernah melihat mereka, bukan? So, how can you tell that an animal is an insect? Dari mana teman-teman tahu kalau yang ini serangga, yang itu bukan serangga? Nah, dari mana ya kita bisa tahu? And what characteristics do insects have in common? Apa ciri-ciri umum dari si serangga? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Oke, so you can tell even animal is an insect by observing its body parts. Kalian bisa tahu yang ini serangga dengan mengamati bagian-bagian tubuhnya. Jadi, insect atau serangga has 6 legs. Mereka punya 6 kaki and 2 antenna dan 2 antena. The body of an insect is made up of 3 main parts dan tubuhnya ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu head atau kepala, thorax atau dada, and abdomen atau perut. Ada berapa? 3 bagian tubuhnya insect? Ada 3. Head, kepala, thorax, dada, abdomen, perut. Nah, lalu di mana tadi letak antena dan kakinya serangga? The antenna of insect are attached to the head. Jadi, antena mereka ada di bagian kepala. Nah, contohnya pada kumbang ini. Nah, di sini ada antenanya di bagian kepalanya. And the legs are attached to the thorax. Dan kakinya menempel pada bagian dada. Contohnya pada lebah ini. Nah, lihat kakinya ada di bagian dada. Lalu yang mana kepala, dada, dan perutnya, Miss? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar ini. Oke, di sini ada gambar serangga yang diperbesar. Nah, sekarang mari kita lihat bagian-bagian tubuhnya. Tadi ada 3 main parts of insect, yaitu head di sini, thorax di sini, dada, dan abdomen atau perut. Kemudian dia punya 2 antena. Antena attached on its head. Jadi antenanya terletak di bagian kepalanya. Kemudian dia juga punya eye atau punya mata. Matanya mereka itu terdiri dari lensa yang sangat banyak. Oleh karena itu, mereka bisa melihat ke segala arah. Selain itu, mereka punya leg atau kaki. Kaki mereka menempel di bagian toraks. Nah, inilah bagian toraks dan kaki mereka. Ada berapa kakinya? Ya, ada 3 pairs of leg atau 3 pasang kaki. Atau sama saja seperti ada 6 kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, they have 6 legs.
Oke, yang pertama kita ulang lagi. Di sini ada head, ada thorax, ada abdomen, kemudian ada antena, on its head, ada eye, and ada leg. Lalu apa lagi ciri-ciri dari serangga ini? Oke, so insects have a hard outer body covering. Jika teman-teman pernah memegang belalang atau serangga-serangga yang lain, pasti bagian luarnya keras. Kenapa? Karena mereka punya hard outer body covering atau penutup tubuh yang keras. Untuk apa mereka punya bagian ini? Nah, this protects their bodies, untuk melindungi tubuh mereka. Contohnya seperti ini. Belalang, jika kakinya diperbesar, ada bagian hard outer body covering-nya, baru nanti di dalamnya ada muscles-nya atau otot-ototnya. Nah, inilah yang Allah ciptakan untuk melindungi hewan-hewan serangga dengan memiliki hard outer body covering atau penutup tubuh yang keras. All insects reproduce by laying eggs. Nah, lalu dia berkembang biak dengan apa? Jadi semua serangga berkembang biak dengan bertelur. Seperti ini. Nah, ini ada beetle laying eggs atau dia kumbangnya sedang bertelur. Kemudian, jika sudah bertelur, maka young insects hatch from the eggs. Maka nanti akan menetas hewan-hewan mudanya dari telur. Jadi, all insects reproduce by laying eggs and the young insects hatch from the eggs. Nanti anak-anaknya akan menetas dari telur, seperti pada gambar ini. Lalu, pernahkah kalian melihat nyamuk? Apakah dia terbang? Atau butterflies? Apakah dia terbang? Ya, jadi many insects can fly. Banyak serangga yang bisa terbang. Some insects, such as butterflies, have 2 pairs of wings. Contohnya kupu-kupu, mereka punya 2 pasang sayap. But some insects, such as bees and mosquitoes, just have 1 pair of wings. Tapi ada juga serangga yang hanya memiliki 1 pasang sayap saja. Contohnya adalah lebah, seperti pada gambar ini. Nah, di sini sayapnya hanya 1 pasang. Tapi, other insects such as moth ants do not have wings and cannot fly. Tapi, ada juga serangga yang tidak dapat terbang. Contohnya adalah sebagian besar semut. Mereka tidak punya sayap, do not have wings, and cannot fly, dan tidak dapat terbang. Nah, kita lihat di sini semutnya tidak punya sayap ya, sehingga dia tidak dapat terbang. Oke. Coba jika teman-teman tahu, dari 3 hewan ini, berarti kita tahu ada yang punya sayap, dan sayapnya hanya 1 pasang atau 1 pair of wings, lalu ada juga yang 2 pasang. Contohnya adalah butterflies. Nah, kira-kira kalau kumbang sayapnya ada berapa ya? Nah, coba teman-teman cari tahu. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Vocabulary apa yang kalian temukan? Nah, tadi kita menemukan kata backbone. Apa itu artinya? Yaitu tulang belakang ya. Itu tulang yang berada di punggung. Nah, manusia dan hewan memilikinya. Kemudian ada leg. Leg ini adalah kaki. Lalu ada antena dan ada antena. Nah, kedua penyebutan ini sebenarnya sama saja artinya. Tapi perbedaannya, yang satu digunakan untuk jumlah antena yang hanya 1, dan satu istilah lainnya digunakan jika jumlahnya lebih dari 1. Oke, lalu ada head. Apa itu tadi? Kepala. Ada thorax. Apa itu? Dada. Abdomen.
perut, lalu ada wing, yaitu sayap, kemudian ada protect. Contohnya tadi, hard outer body covering protects insects. Nah, penutup tubuhnya itu melindungi serangganya. Lalu ada laying eggs atau bertelur, ada hatch itu menetas, dan body covering yang tadi disebutkan yaitu penutup tubuh. Oke, ini tadi vocabulary yang kita temukan pada materi kita. Apakah kalian merindukan eksperimen? Nah, kalian bisa melakukan eksperimen di rumah, yaitu let's observing ants with your phone. Nah, kalian bisa loh mengamati serangga, contohnya semut, di rumah kalian dengan menggunakan handphone. Nah, di sini Miss menggunakan Magnifier and Microscope app yang Miss download dari Google Play Store. Nah, ini adalah kaca pembesar. Jika teman-teman memiliki kaca pembesar di rumah, boleh juga digunakan untuk mengamati semut ini. Nah, coba lihat apa yang sudah Miss temukan dengan mengamati semut. Apakah benar dia memiliki 3 bagian tubuh? Nah, kalian juga boleh mengamati serangga yang lainnya, misalnya nyamuk, kemudian kumbang, jika ada di rumah kalian. Nah, terlihat ya teman-teman, di sini tubuhnya mereka ada 3 bagian, yaitu ada bagian kepalanya atau head, ada thorax and abdomen. Nah, ini adalah contoh dari mengamati serangga dari rumah. Nah, boleh dicoba di rumah ya. Oke. Jika kalian sudah selesai melakukan eksperimen, maka selesaikan workbook berikut ini sebagai latihan, agar teman-teman tidak lupa dengan materi yang sudah kita pelajari. Oke, so finish your workbook, pages 9 and 11. Nah, di page 11 ini, kalian akan menuliskan bagian-bagian dari tubuh serangga. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom ya. Oke teman-teman, this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa nanti diulangi lagi ya. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Kalian boleh bertanya melalui WhatsApp atau Google Classroom. Oke, let's finish the class with hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.